Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giran Alfiansah, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi S1 dengan NIM 43219010101. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya. Tujuan dari saya menjelaskan proposal skripsi saya yaitu untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bu Erna Setiani. Judul dari proposal skripsi saya yaitu Pengaruh Manfaat Teknologi dan Informasi, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tax Evasion atau Penggelapan Pajak. Studi kasus pada KPP Pratama Kembangan. Proposal skripsi saya terbagi menjadi 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, rangka penelitian dan hipotesis, bab ketiga itu desain dan metode penelitian. Kita langsung saja masuk ke bab pertama, pendahuluan. Bab pertama, fenomena. Saat ini jumlah pembayaran pajak orang pribadi di Indonesia baru 27,6 juta atau 11,1% dari jumlah penduduk sekitar 249 juta. Dari 27,6 juta tersebut, baru 10,25 juta atau 4,1% yang melaporkan penghasilannya. Kemudian, dari jumlah tersebut hanya 0,8 juta yang melakukan pembayaran. Tentu menjadi dilema jika kepatuhan melakukan kewajiban pembayaran pajak masih rendah. Padahal sumber pembiayaan negara tidak ada dominan kecuali dari pajak. Hampir 75% sumber APBN berasal dari pajak, yakni sebesar 1.360 triliun. Dari sumber pendapatan negara tersebut 1.822 triliun. Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian saya. Yang pertama itu, apakah teknologi dan informasi memiliki pengaruh terhadap terjadinya praktik tax evasion atau penggelapan pajak? Yang kedua, apakah keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap terjadinya praktik tax evasion atau penggelapan pajak? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap terjadinya praktik tax evasion atau penggelapan pajak? Kemudian kita masuk ke bab kedua, tinjauan pustaka, rangka penelitian dan hipotesis. Yang pertama itu di bab 2 ada teori. Teorinya itu ada 2. Yang pertama itu teori plan of behavior. Teori plan of behavior bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Keadilan berperan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak atau tax evasion. Teori yang kedua itu teori atribusi. Seorang psikolog asal Jerman pada tahun 1968 bernama Fritz Heider merupakan pencetus teori atribusi pertama kali. Teori atribusi menjelaskan tentang penyebab dari individu tersebut dalam berperilaku, di mana dikategorikan akibat dari faktor eksternal atau internal. Faktor internal berdasarkan dari diri sendiri, faktor eksternal dari adanya suatu tekanan pada situasi tertentu. Sehingga teori ini dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak melakukan tindakan tax evasion atau penggelapan pajak. Selanjutnya penelitian terdahulu yang saya ambil dari 10 jurnal, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal yang pertama itu nama penelitinya Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani tahun 2017 menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion atau penggelapan pajak. Kemudian jurnal kedua atas nama peneliti Orin dari Ervana tahun 2019 menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak atau tax evasion. Jurnal yang ketiga itu nama penelitinya Nikomengtri Julianti Dewi Dani Ketut Leli Aryani Merkusiwati tahun 2017 menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas tax evasion. Jurnal yang keempat itu atas nama peneliti Deden Tarmidi
Adelina Suryati dan Sri Purwaningsi tahun 2020 menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap tax evasion. Jurnal yang kelima itu nama peneliti Riza Amelia Rifani, Mursalim, dan Hamzah Ahmad tahun 2019 menyatakan bahwa pengaruh positif dan signifikan variabel keadilan terhadap tax evasion atau penggelapan pajak. Kemudian jurnal yang keenam itu nama penelitinya Yuditya Maria Datulalong dan Julius Kurnia Susanto tahun 2021 menyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Kemudian jurnal yang ketujuh, nama penelitinya itu Johanna Vivian Seputro dan Suklimah Ratih tahun 2020 menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Terus jurnal yang ke-8 itu nama penelitinya Nangih dan Evelo tahun 2018 menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap tax evasion. Jurnal yang ke-9 atas nama peneliti Erstu Tarkokasa tahun 2021 menyatakan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap wajib pajak untuk terlibat dalam tax evasion. Kemudian jurnal yang terakhir itu atas nama atau jurnal yang ke-10 atas nama Ahmad Abdallah Al-Khatib, Hijatullah Abdul Jabbar, Faiz Abu Amriya dan Akram Rahal tahun 2019 menyatakan bahwa keadilan pajak berhubungan negatif dengan tax evasion. Selanjutnya hipotesis dan kerangka penelitian. Hipotesis yang pertama itu terdapat pengaruh teknologi dan informasi terhadap tax evasion. Hipotesis yang kedua terdapat pengaruh keadilan sistem perpajakan terhadap tax evasion. Hipotesis yang ketiga terdapat pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap tax evasion. Nah, ini kerangka penelitiannya, teknologi dan informasi, keadilan sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, semuanya berpengaruh terhadap tax evasion. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu desain dan metode penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal. Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor pelayanan pajak Pratama Kembangan yang berkedudukan di Jalan Arjuna Utara nomor 87 Duri Kepak. Objek penelitian ini adalah persepsi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kembangan mengenai tax evasion yang dipengaruhi oleh manfaat teknologi dan informasi, keadilan sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yang bersifat objektif, mencangkup pengumpulan dan analisis data kuantitatif, serta menggunakan metode pengujian statistik. Selanjutnya metode sampling. Metode sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda, yang digunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas atau variabel dependent terhadap suatu variabel terikat atau variabel independen. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah program aplikasi komputer untuk menganalisis data yaitu SPSS. Analisis data pada penelitian ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama itu ada uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif memberikan deskripsi atau gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi. Yang kedua itu ada uji kualitas data. Terdapat 2 yaitu validitas dan uji reliabilitas. Validitas adalah ketentuan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur. Validitas menunjukkan
Seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya. Yang kedua itu kemudian ada uji reliabilitas. Digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukurannya tersebut diulang. Reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukuran. Uji asumsi klasik. Pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan yaitu 3. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Namun sebaliknya, bila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka hipotesis ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Sekian penjelasan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Manfaat Teknologi dan Informasi, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tax Evasion. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.